Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai sahabat Astro. Kembali lagi nih kita di live streaming acara Q&A-nya Aib Umsu part 8. Dengan saya hostnya bernama Tengku Aprilianti selaku tim dari Aib Umsu, dan tak lupa pula kita hari ini mengundang dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu yang pertama ada Kak Ajraini Nazli selaku tim OIF UMSU. Halo Kak Aji. Halo. Ya. Dan kemudian kita mengundang narasumber Abanda Muhammad Khairul Ardi selaku tim Pasron UAD. Halo Bang Ardi. Ya, boleh kita kenalan dulu dan kita sapa-sapa dulu tim sahabat Astro hari ini yang hadir di live streaming IG-nya Aib Umsu. Dari Kak Aji boleh kita kenalan dulu sedikit saja. Oke, halo semuanya. Saya namanya Ajraini Nazri, panggilannya Aji biasanya. Terus di sini sebagai tim OIF UMSU. Iya, gitu aja. Halo. Ya, terima kasih Kak Aji. Baik, sekarang kita ke Bang Muhammad Khairul Ardi. Bang Ardi, silahkan kita kenalan dulu sedikit biar tim Astronya OIF UMSU tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Nama saya Bang Khairul Ardi. Nama panggilannya biasanya Ardi sebagai tim dari observatorium. Ya, halo Bang Ardi. Bang Ardi, mohon maaf boleh suaranya dikuatin sedikit karena agak jauh. Iya. Baik, sudah? Tes. Ya, baik, sahabat Astro. Q&A kali ini banyak nih, Kak Aji dan Bang Ardi. Pertanyaan dari sahabat-sahabat Astro yang sudah terpapar di IG-nya OIF UMSU. Nah, apa sajakah pertanyaannya? Nah, buat para penanya, sabar dulu. Nanti kita akan jawab satu persatu, baik itu dari Kak Aji maupun dari Bang Ardi. Langsung saja, boleh saya bacain pertanyaan yang pertama, Kak Aji dan Bang Ardi? Apakah suara saya terdengar, Kak Aji, Bang Ardi? Ya, Dengar. Terdengar. Baik, pertanyaan pertama itu dari Ed Detriani. Pertanyaannya ini begini, Min, beberapa hari ini bulan indah banget. Ini bulan dalam fase apa ya? Nah, coba dari Bang Ardi dulu. Kita dengar jawabannya. Silakan Bang Ardi. Jadi sebelum kalau hari ini itu udah one pun. Dan kalau beberapa hari yang lalu itu kita masuk fase gerhana itu tanggal 6. Ya memang sudah terkenal kalau bulan purnama itu waktu-waktunya yang terindah bulan, karena terlihat bulan apalagi ketika masih ketinggian masih cukup rendah ya. Jadi itu ketika waktu sehabis isya mungkin sama sebelum subuh, nanti kalau misalnya sudah tenggelam itu kan masih bagus-bagusnya bulan. Jadi ya kalau beberapa hari yang lalu mungkin masih fase gerhana bulan gugur, kalau sekarang bulan Bang Ardi, suaranya mohon maaf boleh dideketin lagi mic-nya karena iya. Oke. Masih jauh Bang Ardi. Kalau begini kedengeran nggak? Sudah. Oke. Sambil gini, santai. Iya, kita ngobrol santai aja hari ini. Oke, siap. Nah, jadi ini itu tadi. Apa perlu saya ulang ya? Iya, boleh diulang Bang Ardi. Oke, jadi kalau memang kita lihat fase bulan dari beberapa hari ke belakang itu kan
dari fase gerhana ya. Jadi memang kalau gerhana kan sudah kita tahu memang lagi indah-indahnya bulan, apalagi ketika posisinya ketinggiannya cukup rendah. Kalau di awal itu mungkin ketika baru terbit, kemudian ketika baru terbenam juga, apalagi kita kan bulan puasa, sekarang kita bisa melihat ketika malam hari, sama nanti juga waktu-waktu sahur itu kita bisa lihat indah bulannya kayak gitu. Ya mungkin kalau sekarang itu udah masuk fase waning gibbons. Kalau beberapa hari yang lalu mungkin masih fase gerhana ya. Gerhana purnama maksudnya. Oke. Mungkin Purnama kita ya. aja ya. Ya baik, terima kasih Bang Ardi jawabannya. Kalau dari Kak Aji gimana nih Kak Aji tanggapannya? Biasanya kan perempuan selalu mengindahkan kalau melihat bulan seperti itu. Wah, indah sekali ya bulan hari ini gitu ya kan. Terus buat story ya kan Kak Aji. Biasanya perempuan seperti itu ya Kak Aji. Boleh Kak Aji dijawab? Sebenarnya udah dijawab sama kakaknya ya, secara jelas gitu. Karena memang sekarang fase bulan itu masuk ke fase cembung di akhir, udah mulai agak, kan awalnya dia kalau full moon gitu kan bulat gini ya. Nah ini dia udah mulai kelihatan kayak cembung gitu, ada sebagian yang nggak tersinari gitu. Nah itu dia, udah masuk ke cembung akhir gitu. Gitu sih. Baik Kak Aji, terima kasih jawabannya Kak Aji dan Bang Ardi. Sudah terjawab ya dari Detriani tadi ya. Mungkin si Detriani beberapa hari ini sedang mengamati bulan setiap malamnya. Jadi penasaran, langsung dia tanyakan ke IG-nya Oif Umsu, dan kebetulan Oif Umsu sedang mengadakan Q&A. Oke baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Alex Steph 4, dan pertanyaan itu, kabarnya akan ada lagi manusia yang bakal NASA kirim ke bulan. Apakah bisa proses kegiatannya di bulan dengan live streaming? Terima kasih. Oke, ini sosmed banget ya si Alex Stefni. Boleh sekarang Kak Aji coba dijawab, silahkan. Oke, berarti nanya bisa live streaming atau enggak gitu ya? Iya, benar. Oke, bisa atau enggaknya memang kan belum ada announcement dari NASA-nya kan ya, karena yang punya misi kan NASA ya. Belum ada sampai sejauh ini yang udah saya cari itu belum ada announcement dari NASA-nya akan ada live streaming atau enggak. Bisa jadi ada, tapi mungkin resolusi videonya mungkin lebih rendah kan ya, nggak kayak kita streaming sekarang di IG gitu kan, resolusinya lebih baik. Pasti kan karena ini udah di luar bumi gitu kan, akan ada kesulitan lah untuk mentransmisikan sinyal gitu-gitunya gitu. Mungkin aja ada, saya juga nggak tahu sih, belum ada announcement resminya. Oke, baik Kak Aji. Dari Abang boleh silakan dijawab pertanyaannya. Sebenarnya udah setuju banget sama Mbak Aji tadi ya. Karena kalau bisa live streaming atau enggaknya itu ya secara teknis harusnya bisa-bisa aja ya, karena untuk live streaming. Cuma apakah nanti prosedurnya dari misinya atau dari NASA-nya bagaimana mungkin, karena kalau teknis saya juga nggak tahu dan bisa. Oke, sudah Bang Ardi? Ya, Bang Ardi, mohon maaf boleh dideketin saja mic-nya, ya biar kita kedengeran. Maaf. Ya karena suaranya lumayan jauh ya. Tidak apa-apa Bang Ardi. Baik, terima kasih. Itu tadi ya Alex Steph, pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Kemudian dari Rizky Ivan 16, mau nanya dong, apa itu energi gelap? Wah, energi gelap yang bagaimana ini ya? Coba dijawab dulu Bang Ardi, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya, energi gelap itu awalnya dari para ilmuwan ya, ketika menemukan bukti bahwa alam semesta itu sedang semakin meluas begitu dengan kecepatan yang semakin cepat. Nah ini yang menyebabkannya itu adalah diistilahkannya itu energi gelap ya. Kemudian dalam fisika teoritis itu juga menjelaskan bahwa pengamatan dalam alam semesta juga memperluas dengan sudah ada buktinya melalui pengamatan juga ya. Cuma kalau untuk
energi gelap ini memang belum bisa diobservasi secara langsung. Namun dari efeknya dalam alam semesta itu dapat kita amati. Mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Aji mungkin yang lebih paham di bidangnya mungkin. Ya, silakan Kak Aji, boleh ditambahin sedikit jawabannya dari jawaban Bang Ardi tadi. Oke, mungkin saya ngejelasinnya pakai istilah-istilah lebih sederhana kali ya. Jadi kan tadi energi gelap tuh kan biasa kalau bahasa Inggrisnya kita taunya dark energy gitu kan, energi gelap. Jadi biasanya kan kita kalau di bumi ini kita taunya namanya materi, namanya benda itu ya yang bisa terlihat kan, kayak misal pulpen nih gitu kan, wajah kita, muka kita, terus badan kita, badan manusia gitu kan. Itu kan semuanya benda yang bisa terlihat dan itu wujudnya materi. Jadi kalau materi itu kan kalau kita belajar dulu di sains waktu SMA kan ada proton. Jadi materi itu kalau dibedah-bedah paling kecilnya atom. Atom itu di dalamnya ada apa? Ada protonnya, ada elektron dan gitu-gitulah. Nah, itu semuanya itu materi gitu. Ternyata kalau di bumi ini kita kumpulin nih semua materi yang bisa kita lihat, terus kita keluar angkasa, kita kumpulin seluruh bintang, seluruh galaksi, itu semuanya namanya materi. Ternyata jumlahnya itu dikit banget kalau dipresentasiin gitu loh. Dibandingkan seluruh alam semesta tuh dikit banget gitu, nggak ada apa-apanya lah gitu, cuma kayak remah-remah doang gitu. Jadi apa dong sisanya yang mengisi luar alam semesta ini gitu? Ternyata ada namanya dark energy atau materi, bukan materi, tapi energi gelap. Jadi berbeda dengan materi gitu. Dia namanya komponen-komponen elemen-elemen di dalam itu berbeda dengan materi gitu. Kenapa disebut dia gelap? Karena kita belum bisa, kayak kakaknya tadi bilang, kita belum bisa melihatnya gitu. Kalau materi kan kita bisa lihat ya pakai mata kita, pakai visual kita. Tapi kalau yang dark energy ini kita nggak bisa lihat pakai mata kita, pakai visual kita, pakai bantuan teleskop pun kita nggak bisa gitu. Dan dia itu baru penamaan doang gitu, wujudnya bagaimana, dia bagaimana, itu kita nggak tahu. Dan ada jadinya dark energy itu kan ada kayak kandidat-kandidatnya gitu. Ibaratnya kayak kita mau nentuin misalnya presiden nih gitu kan ada beberapa kandidatnya. Ini sama, ada nih namanya dark energy, ada kandidatnya, ada namanya misalnya konstanta kosmologi atau apa gitu, banyak lah gitu. Dan yang menariknya adalah kita ini kan tinggal di alam semesta, terus alam semesta ini kita ngembangnya itu kan kayak ruangan, kayak balon kita tiup tuh kan mengembang gitu kan. Nah, kita tuh kayak gitu di alam semesta mengembang. Nah, mengembangnya ternyata enggak dalam kecepatan yang konstan gitu. Artinya ngembangnya enggak sama gitu kecepatannya setiap saat, tapi terus bertambah kecepatannya. Jadi dipercepat pengembangannya. Nah, apa yang bisa membuat pengembangannya itu dipercepat? Ya ternyata dark energy gitu. Dari hasil penelitian-penelitian ternyata dark energy yang mempercepat itu semua. Kok bisa dipercepat gitu kan? Karena kan kalau konsepnya materi itu, kalau kita tahu pelajaran fisika kan ada dua materi nih gitu. Mau seberapa jauh pun jaraknya, dia punya namanya gaya gravitasi gitu kan. Kalau misalnya makin dekat dia dan makin besar massa tiap bendanya, gaya gravitasinya makin besar. Nah, seluruh materi yang kita tahu di alam semesta ini pasti ada gaya gravitasinya karena mereka saling berinteraksi kan. Ada jarak dan ada masanya gitu. Jadi pasti punya gaya gravitasi. Harusnya nih kalau materi itu banyak, kita itu akan kolaps jadinya, karena gaya gravitasi itu kan menarik ya, membuat kita tuh kayak jadi tarik menarik gitu, jadi mendekat. Harusnya kan jadi kolaps tuh kalau banyak gaya gravitasi dan banyak materi. Nyatanya enggak, dia malah mengembang dipercepat. Jadi itulah ada konsep dark energy yang dia itu punya gaya melawan gaya gravitasi. Jadi ibaratnya gaya gravitasi materi-materi yang ada di alam semesta ini menarik untuk kolaps, tapi sama dark energy yang jumlahnya lebih banyak itu punya gaya yang bisa menyaingi si gaya gravitasi ini. Kalau gaya gravitasi nilainya plus, dark energy ini nilainya minus gitu. Jadi dia bisa ngelawan dan buat dia jadi dipercepat alam semestanya gitu. Oke, terima kasih Kak Aji, jawaban yang luar biasa sekali. Itu ya tadi dari Rizky Ivan 16, jawaban collab kita yang luar biasa tentang apa itu energi gelap, sudah dijelaskan secara mendetail sama Bang Ari dan dilanjutkan tadi sama Kak Aji. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari
makhluk kosmik. Wah, ini IG-nya nampak kali penggemar dari astronomi nih sepertinya ya kan. Baik, pertanyaannya itu, apa perbedaan astronomi dan astrologi? Oke, boleh siapa yang mau dijawab? Jawab duluan, silahkan. Pagi dulu, ya, boleh. Iya, boleh Bang, silakan. Padahal tadi saya menunjuk ke Aji dulu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Eh, Tadi pertanyaannya apa? Perbedaan astronomi dan Apa astrologi. perbedaan astronomi dan astrologi? Ya itu astronomi dan astrologi itu paling banyak orang yang ini ya kayak salah salah mengartikan atau sering dicampur adukkan. Contohnya kita juga di pengunjung di observatorium juga itu seringkali banyak pertanyaan, jadi astrologi sama astronomi itu dikiranya sama, kadang nanya ke kita, jadi apa kira-kira ramalan hari ini Kak, kadang ada beberapa pengunjung juga yang bertanya seperti itu ya. Nah, tapi di sini itu secara apa memang berbeda. Jadi dari astronomi itu ada ilmu yang mempelajari benda, gerak-gerak benda langit juga di alam semesta seperti planet, bintang dan galaksi, dan juga fenomena astronomi lainnya. Nah, sedangkan kalau dari sisi astrologi itu biasanya mereka itu kayak menyatakan bahwa gerak bintang-bintang atau benda langit termasuk planet juga dan lain-lain itu mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia. Mungkin apa ya, kayak kayak nasibnya atau nanti apa, kalau mungkin kita sering, mungkin kita udah nggak asing dengan zodiak ya, dan itu biasanya horoskop lah, horoskop seperti ramalan horoskop. Nah itu kan berdasarkan posisi-posisi benda langit begitu. Nah itu mereka menafsirkan bahwa posisi-posisi benda langit itu ada hubungannya dengan karakteristik individu sama kehidupan manusia. Tapi sebenarnya itu sangat-sangat berbeda, karena di dalam astronomi sendiri itu jelas ada metode ilmiahnya juga. Jadi memang disusun secara baik kayak gitu. Jadi kalau bisa disimpulkan itu memang dua ilmu yang sangat-sangat berbeda secara baik pendekatan, tujuan dan juga metode yang digunakan. Jadi astronomi adalah ilmu alam yang mempelajari benda-benda langit dan fenomena astronomi. Sedangkan kalau astrologi itu kan praktik yang kayak mengklaim bahwa bintang-bintang itu dan planet atau benda-benda langit itu memiliki pengaruh terhadap manusia. Baik, terima kasih Bang Ardi jawabannya. Kak Aji, apa jawabannya sama atau ada ingin sedikit menambahkan? Iya, Silakan, sama Kak Aji. sih, menambahkan satu apa ya, pandangan sejarahnya kali ya. Jadi kan kalau dulu kan manusia itu masih terbatas memahami sains gitu kan. Namanya masih peradabannya masih terbatas lah, jadi semua terbatas gitu kan. Jadi tapi manusia itu udah punya pikiran kan, udah bisa berpikir gitu. Jadi ketika dia bisa melihat benda-benda di sekitar dia, hal yang pertama kali dilakukan dia kan apa ya istilahnya, memprediksi gitu. Jadi misalnya nih tiba-tiba ada gerhana matahari nih gitu kan. Ketika kita hidup di zaman kuno ya, ada gerhana matahari atau ada Venus yang tiba-tiba muncul di langit malam yang sebelumnya nggak kita lihat gitu kan, atau bintang gitu kan. Nah, orang-orang zaman dahulu karena sudah tahu bagaimana berpikir, tapi mereka belum punya sains yang kompleks gitu, yang modern, jadinya mereka memprediksi, oh mereka melihat sekitar, oh ternyata kalau gerhana matahari muncul atau bintang ini muncul, ternyata masa panen ya, gitu-gitu kan. Itu mereka memprediksi. Sampai yang tahapnya, oh raja ini mati pada saat gerhana matahari, oh berarti gerhana matahari ini pertanda dari bahwa dewa itu lagi marah gitu, berarti raja ini raja jahat gitu misalnya. Jadi mereka memprediksi, menyambung-nyambungkan yang kemudian tidak ada base sainsnya gitu kan di dalamnya, tapi ya cuma yang memprediksi kayak gitu. Maka sehingga ketika mereka melihat langit, melihat fenomena yang ada di langit, mereka itu mencocokkan dengan ramalan dan lain sebagainya. Nah itulah kemudian berkembanglah astrologi dari saat itu gitu kan. Namun seiring berjalan kan manusia itu udah melahirkan namanya metode-metode ilmiah gitu kan, yang kayak kakaknya tadi bilang gitu. Jadi metode-metode ilmiah itu yang dipakai untuk melihat
ini korelasi antara gerhana matahari sama raja meninggal nyambung nggak sih? Oh, nggak nyambung. Oh, berarti itu bukan sesuatu yang bisa dibuktikan, nggak empiris, nggak ada pembuktian ilmiahnya gitu. Sehingga lama-lama yang awalnya astrologi ini tuh tergeser lah jadi astronomi gitu. Jadi lebih ada base scientificnya gitu. Tapi astrologi mungkin sekarang juga masih berkembang gitu kan dengan zodiak tadi gitu. Ya, benar sekali Kak Aji. Nah, baik, terima kasih Kak Aji jawabannya. Itu tadi ya, dari makhluk kosmik sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut nih pertanyaannya dari Nur Rika 154. Pertanyaannya itu, siapa tokoh astronomi paling berpengaruh dan apa temuannya yang paling fenomenal? Kalau ini coba dulu Kak Aji yang jawab. Silakan Kak Aji, jawab dulu pertanyaan dari Nur Rika 154. Oke, banyak sekali sih tokoh astronomi yang fenomenal, yang mungkin kurang terdengar namanya, ternyata hasilnya sangat luar biasa, itu banyak banget gitu kan. Apalagi sains itu sebenarnya tidak terlepas dari ada perpolitikan di zamannya lah kan gitu. Jadi siapa yang kaya, yang punya uang yang banyak gitu, atau anak konglomerat pada zamannya, publikasi dia lebih bisa terkenal daripada yang mungkin biasa-biasa aja tapi penelitiannya sama dahsyatnya loh gitu kan. Nah, tapi kalau saya mungkin kalau favorit kali ya jadinya jatuhnya, karena memang banyak banget, semuanya punya kontribusinya masing-masing. Tapi kalau ditanya mungkin yang benar-benar fenomenal tuh salah satunya mungkin Newton. Newton itu kan mungkin dikenalnya fisikawan ya, bukan astronom gitu. Tapi Newton itu berangkat dari pertanyaan kenapa sih bulan, planet, bintang-bintang di atas sana itu nggak bisa jatuh gitu, nggak jatuh ke bumi gitu, karena kan dia kayaknya tiba-tiba berada di atas awang-awang gitu kan, kenapa nggak jatuh gitu. Pertanyaan-pertanyaannya dari situ kemudian berhasil merumuskan yang namanya teori. Itu kan dekat banget sama astronomi sebenarnya gitu. Jadi apa yang ditemukan sama Newton, apa yang berhasil dia ciptakan, dia turunkan rumusnya, itu tuh sampai sekarang tuh masih dipakai di dunia astronomi. Jadi sebegitu hebatnya penemuan Newton. Itu salah satu ya kalau saya. Ya, baik Kak Aji. Mungkin dari Bang Ardi? Silakan. Setuju banget sama Kak Aji tadi disampaikan bahwa dalam astronomi juga udah begitu banyak ilmuwan, karena astronomi juga merupakan ilmu yang berkembang paling awal ya, dimulai dari awal peradaban manusia itu udah dikenal, mereka udah mempelajari astronomi benar-benar gitu. Jadi kalau untuk tokoh yang paling fenomenal ya banyak tadi, salah satunya kan Newton, kemudian Galileo mungkin yang terkenal karena mungkin pertama kali menggunakan teleskop ya untuk mengamati benda langit. Mungkin kalau di ilmuwan lain ada Ibnu Hasan, Al-Khawarizmi dan ada beberapa juga, dan itu mereka berkontribusi banyak juga sama Kopernikus juga. Jadi banyak, mungkin kalau kita sebutkan satu rasanya agak sulit juga untuk menilai salah satu aja seperti itu. Ya benar, Bang Ardi, banyak sekali ya tokoh astronomi yang fenomenal, dan kalau dijelasin satu persatu bisa berapa SKS nanti ya Bang Haji ya dan Kak Haji ya. Oke, terima kasih jawabannya. Kita masuk di pertanyaan selanjutnya dari 1710 4XX. Min, apakah ilmu falak dan ilmu nujum itu berbeda? Wah, siapa nih yang mau jawab duluan? Silakan. Sudah dengar pertanyaannya tadi? Bang Ardi, Kak Aji? Ilmu falak dan nujum. Ya, apakah ilmu falak dan ilmu nujum itu berbeda? Wah, siapa nih yang mau jawab duluan nih? Duluan. Boleh deh, saya duluan deh. Oke, silakan Kak Aji.
mungkin pertanyaannya jadi sama kayak apakah astronomi itu sama dengan astrologi gitu kan. Ini juga sama nih, apakah ilmu falak sama dengan ilmu nujum? Kalau setahu saya ilmu nujum itu ramalan juga ya gitu. Jadi ada nih fenomena langit terus diramalin gitu. Ada nih bintang ini diramalin gitu kan. Jadi dia peramalan sifatnya. Sedangkan kan kalau ilmu falak itu ya ada astronominya gitu kan, dan dia memang concernnya bagaimana membantu ibadah umat Islam gitu, dari fenomena-fenomena langit, dari mempelajari astronomi gitu. Jadi dia ilmu falak tuh sainsnya banyak banget gitu, sedangkan kalau yang ilmu nujum nggak ada, dia cuma peramalan aja gitu. Gitu sederhananya mungkin. Oke, baik. Apakah Bang Ardi ada jawaban lain? Sama aja sih, setuju aja sebenarnya kan. Oke, setuju Sama. aja sama jawaban Kak Aji. Iya, sama persis. Iya, baik. Terima kasih Kak Aji. Kemudian kita lanjut, boleh kita lanjut Bang Ardi dan Kak Aji? Oke, dari Syaza Hijab. Wah, ini akun all shop nih sepertinya. Baik, pertanyaannya itu apa yang terjadi kalau salah satu planet dari sistem tata surya menghilang? Wah, boleh dijawab dulu dari Bang Ardi, silakan Bang Ardi. Kalau salah satu planet dari sistem tata surya menghilang, tapi kalau menurut saya mungkin ini jawabannya tergantung ya planetnya yang mana. Apakah planet yang apa namanya yang kecil atau planetnya yang besar. Misalnya contohnya kalau misalnya planet seperti planet Pluto begitu, dampaknya mungkin tidak terlalu signifikan ya mungkin untuk sistem tata surya kita. Namun kalau planet yang hilang itu misalnya kayak planet Jupiter misalnya, itu kan planet yang besar kan, mungkin dampaknya bakal lebih besar. Meskipun kalau kita pikir-pikir kayaknya secara ilmiah itu nggak ada mekanisme untuk sebuah planet untuk tiba-tiba hilang ya. Tapi kalau misalnya kita ini kan andaikan nanti tiba-tiba hilang satu gitu, ya mungkin kalau kayak planet Jupiter atau Saturnus hilang itu dampaknya bakal lebih besar ke tata surya kita mungkin. Tapi kalau untuk planet yang kecil seperti Pluto, dan itu kan Pluto agak jauh, itu mungkin tidak begitu berpengaruh besar ke sistem tata surya. Mungkin Mbak Haji punya tambahan yang lain. Ya, silakan Kak Aji. Boleh ditambahin. Ini ya pertanyaannya, kalau planetnya salah satu hilang gitu ya, atau tiba-tiba lenyap gitu ya. Iya, pasti tentu ada pengaruhnya, bener yang kayak kata Kak Ardi kan ya. Jadi planet itu kan dia planet tata surya aja deh, kita ngomongin planet tata surya. Itu kan ada banyak kan ya, berderet tuh. Terus satu bintangnya namanya matahari. Itu kan dia masing-masing planet punya orbitnya ke matahari. Kenapa mengorbit ke matahari, kenapa nggak ke planet yang lain? Ya karena gravitasi paling besar dari siapa kontribusinya? Dari matahari gitu kan. Karena massa matahari itu paling besar. Karena kan tadi konsep gravitasi itu makin besar massanya, makin besar efek gravitasinya gitu. Nah, tapi yang perlu diketahui, bukan artinya ketika misalnya contohnya Jupiter sama matahari nih mengorbit, artinya cuma efek gravitasi matahari aja yang dirasakan Jupiter. Gravitasi bumi Jupiter tuh juga ada, jadi gravitasi dari bumi untuk ke Jupiter itu juga ada efeknya, cuma tentu nggak sebesar sama matahari gitu. Jadi kita nggak bisa menghilangkan efek gravitasi planet-planet yang lain antar sesamanya gitu. Jadi kayak Mars sama bumi ada gravitasinya juga gitu. Kalau sama jauh apa namanya, ada ketidakseimbangan lah di dalam orbitnya gitu ya. Karena apa? Karena kan Allah menciptakan itu kan teratur ya, udah teratur. Ketika satu aja diangkat itu kan pasti ngeganggu efek gravitasi. Yang awal mungkin efek gravitasinya oke, imbang nih semua, ketika satu diangkat itu tuh bakal mengganggu, mendistorsi gitu istilahnya. Misalnya contohnya yang diangkat Jupiter gitu, di sebelahnya misalnya ada Mars gitu, ada Jupiter gitu kan. Ketika Jupiter yang diangkat, Mars ini kan akan terdistorsi gitu kan, karena efek dari Jupiter tiba-tiba hilang atau gimana. Jadi dia nggak
tidak seimbang lah gitu. Jadi itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan orbit gitu. Bukan cuma planet-planetnya aja yang jadinya akan terdistorsi, tapi juga asteroid. Jadi kan di tata surya itu juga ada asteroid, ada meteor, ada komet dan lain-lain. Itu juga akan keganggu orbitnya gitu. Oke, baik. Itu tadi ya dari Syaza ya jawabannya. Gimana apa yang terjadi kalau salah satu planet dari tata surya menghilang. Asal jangan planet bumi aja yang menghilang ya, Kak Ji dan Bang gitu ya, Bang Ardi ya. Bisa hilang kita semua. Ya, baik. Dari pertanyaan kita bacakan dari pertanyaan selanjutnya dari H. Putraga. Min, ada peribahasa, gantunglah cita-citamu setinggi bintang. Kira-kira bintang paling tinggi dan rendah yang mana yang Min? Ke bintang apa kita gantung cita-citanya? Kapan bisa kita jemput cita-cita ke sana? Wah, tinggi sekali nih cita-cita dari Bang Putraga ini ya. Boleh, siapa yang mau jawab duluan silahkan. Mungkin saya gantung Ya, lah silakan. cita-cita saya Bang juga. Ardi. Itu istilah yang kita kenal dari dulu banget, pokoknya dari kecil udah ditanamkan hal itu, gantunglah cita-cita setinggi langit. Tapi kan kalau di sini ada kira-kira bintang paling tinggi dan rendah yang mana ya? Nah, ini kalau paling tinggi dan rendah kayaknya saya bingung juga jawabnya tinggi dan rendah. Tapi kalau mungkin jauh dan terdekat mungkin. Kalau mungkin bintang yang terjauh itu dari kita. Kalau terdekat dari bumi itu pertama ya jelas matahari. Kemudian tapi kalau yang di luar sistem tata surya kita itu Proxima Centauri kalau nggak salah. Ya, Proxima Centauri apa ya. Kemudian itu ada yang terjauh mungkin saya pernah baca tapi saya lupa nama galaksinya itu. Ada galaksi yang terjauh yang diamati itu jaraknya itu 13,5 miliar tahun cahaya atau jadi jaraknya sejauh itu dibandingkan dengan tadi Proxima Centauri yang 4,2 tahun cahaya. Jadi bayangkan aja kalau misalnya kita setinggi apa cita-citanya mau digantungkan, mungkin kita untuk menggantung aja nggak nyampe sana ya, belum nyampe gantungannya mungkin udah hilang duluan kita, karena ya itu tadi jaraknya yang teramat Tapi ya itu mungkin sebagai istilah juga, gimana pun cita-cita setinggi apapun untuk kita taruh aja dulu cita-citanya, diusahakan dulu. Nanti urusan tercapai atau enggaknya urusan nanti, yang penting udah kita usaha. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Bang Ardi. Kita ke jawaban Kak Aji. Kalau ada jawaban lain, silakan Kak Aji. Iya, setuju sama kakaknya. Dalam arti mungkin maksud apa ya, peribahasa ya tadi istilahnya ya. Iya, peribahasanya Ya, itu mungkin bintang tuh kan sesuatu yang kayaknya nggak bisa kita capai gitu kan ya, jauh banget tuh gitu kan, kecil jauh, kita nggak tahu tuh letak posisinya di mana gitu kan di langit tuh, pokoknya kayak sesuatu yang tidak bisa dijangkau lah gitu kan. Benar, jadi ketika kita tahu peribahasa itu, kayak Kak Ardi bilang tadi, itu tuh mungkin maksudnya jauh kali ya, bintangnya itu jauh banget gitu, saking jauhnya kita nggak bisa capai gitu. Jadi kalau sejauh apa bintang, ya bisa sampai yang tadi, mendekati umur alam semesta yang kita tahu gitu kan, mendekati jarak terjauh yang kita tahu dari alam semesta ini gitu. Tapi kalau yang terdekat tentu matahari kita gitu kan, matahari itu kan termasuk bintang juga. Tapi kalau kita mau ngukurnya dengan skala langit, jadi istilahnya kan bintang tuh kan terbit juga ya, kayak matahari terbit, tapi kan terbitnya biasanya cenderungnya malam seringnya, karena kita kan bisa ngelihatnya malam gitu kan. Bintangnya terbit malam, terus dia sampai ke atas kita ini kan, di atas kepala kita, itu tuh paling tinggi, kemudian dia mulai terbenam gitu. Jadi mana bintang yang paling tinggi? Ya tergantung. Bisa aja hari ini nanti jam 7 bintang Sirius tuh udah di atas kepala kita, berarti pada saat jam 7 malam itu Sirius lah bintang paling tinggi. Tapi mungkin jam 8 atau jam 9 udah bukan Sirius lagi bintang tertinggi, udah bintang yang lain, misalnya Rigel gitu kan. Gitu. Jadi dia, karena kan bumi itu terus berotasi gitu kan, jadi
tiap-tiap bintang tuh gantian posisinya gitu ibaratnya. Jadi nggak ada yang paling tinggi kalau di langit kita. Oke, baik. Jawaban yang luar biasa dari kedua narasumber kita ini. Jadi itu tadi ya, jawabannya dari Bang H. Putraga. Sudah bisa dijemput cita-citanya ke sana? Iya, baik. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Dimas Daus. Pertanyaannya itu, kemarin ramai NASA mengumumkan 4 kosmonot yang akan berangkat pada misi Artemis 2. Bisa tolong jelaskan tugas yang akan dilakukan? Wah, boleh. Siapa nih yang mau jawab? Pertanyaan luar biasa dari Dimas Daus. Silakan. Mungkin dari saya singkat aja mungkin ya, nggak bisa panjang-panjang juga mungkin karena memang saya sempat baca sekilas tentang misi Artemis 2, tapi itu misi utamanya itu adalah untuk seperti verifikasi lah tentang sistem penerbangannya, sistem launchingnya dari pesawatnya juga, dari roketnya, dan juga untuk mengkonfirmasi apakah manusia juga, itu kan misi pertama yang dengan kru manusia ya, karena sebelumnya kan yang Artemis 1 itu kan tanpa awak, kemudian yang ini dengan awak, misi pertama, jadi seperti mengkonfirmasi untuk manusia apakah untuk perjalanan deep space seperti itu. Okay. Baik, terima kasih Bang jawabannya. Silakan Kak Aji, mau menambahkan? Iya benar, saya juga baca itu beritanya kan ya, tentang yang ada 4 astronot yang udah dikasih tahu nih dari UNAM sama NASA ini akan terbang nanti gitu kan, untuk ke misi Artemis ya namanya, Artemis atau Artemis. Jadi misi itu kan misi yang ibaratnya kayak mereka NASA itu pingin mengulang lagi lah sejarah ketika mereka berhasil mendaratkan manusia ke bulan gitu kan. Tapi misinya itu bukan cuma ibaratnya bukan cuma sekedar nostalgia aja gitu kan, tapi memang ada misi ke depannya. Kalau saya baca tagline itu kan, kalau kita baca tagline-nya di websitenya NASA, dari bulan ke Mars gitu. Jadi dia ada lanjutannya nih, ada seri selanjutannya lah gitu, nggak cuma sampai di bulan aja. Dan ketika sampai di bulan bukan cuma ya udah mendarat terus udah gitu doang, enggak. Itu ada ininya kan, ada misinya. Nah, yang udah pernah jadi Artemis ini kan dipecah lagi jadi beberapa misi, Artemis 1, 2, 3 gitu kan. Artemis 1 udah kemarin kan, ketika dia udah nge-launch coba nerbangin pesawat yang akan membawa nanti awaknya ke luar angkasa untuk ngeliat kan ini bagaimana mesin dan lain sebagainya. Itu udah terjadi di akhir tahun lalu kalau nggak salah. Nah, ini Artemis yang kedua nanti mau di tahun 2024, ada 4 orang. Yang saya tahu juga satunya perempuan dan satunya orang berkulit hitam gitu, mengusung isu-isu yang sekarang lagi banyak diperbincangkan tentang feminisme, bahwa perempuan itu juga punya tempat di sains, bahwa orang white people, bukan cuma orang white people gitu yang bisa terjun di dunia sains, tapi orang yang berwarna kulit yang beda gitu itu juga bisa. Nah, itu ada hal-hal yang diusung itulah di dalam misinya. Tapi kalau yang di Artemis 2 nanti yang bakalan terjadi di 2024, mereka itu pingin misinya jadi launch nih sama spacecraft-nya Orion namanya, kemudian bawa awak tentunya di dalamnya, bawa astronotnya, kemudian mendekati bulan. Jadi belum sampai ke bulan dulu, belum menginjak bulan, tapi cuma mendekati bulan gitu, ibaratnya kayak flyby ngitarin bulan gitu. Terus udah gitu mereka pingin cek lah sistem di dalam spacecraft-nya itu bagaimana gitu kan. Itu beberapa hari tuh ngecek mesin dan lain sebagainya berjalan optimal enggak gitu. Baru nanti sampai ke bumi lagi, mendarat di bumi. Nanti di Artemis yang ketiga baru mereka ke bulannya. Tapi ke bulan menginjak ke bulan. Dan itu nanti di kawasan yang sama sekali baru belum pernah manusia menginjakkan kaki di situ gitu. Di kawasan bagian selatannya gitu. Itu sih. Tapi itu udah masuk yang ke Artemis ketiga, misi yang ketiga. Oke, bagaimana dari Dimas Daus? Udah terjawab ya pertanyaan tadi dari narasumber kita?
dari Bang Ardi dan juga Kak Aji yang luar biasa pada hari ini. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak Aji dan Bang Ardi. Boleh saya bacain kembali? Oke. Dari @clockwork Arya. Greeting, apa yang fenomena astronomi paling menarik di bulan April dan Mei nanti, Min? Rencana mau jualan kaos fenomena ya? Wah, ini ada S3 marketingnya di sini rupanya ya. Kalian ya. Oke, baik. Kak Aji boleh dijawab pertanyaannya, silakan. Oke, April Mei ya. Kalau April tentunya yang sedang ditunggu-tunggu bersama oleh kita adalah gerhana matahari nanti di 20 April. Lalu nanti itu yang paling besarnya. Tentu kalau yang fenomena-fenomena kecil lainnya kayak misalnya konjungsi Venus dengan apa gitu, itu banyak ya. Setiap bulan itu juga pasti ada tuh konjungsi-konjungsi antara planet dan bulan atau planet dengan planet, itu banyak. Terus nanti di bulan Mei juga ada, awal Mei itu juga ada gerhana bulan, tapi enggak yang gerhana bulan total penumbra. Nah itu juga ada di awal Mei. Jadi mungkin kayaknya kalau fenomena yang besar cocok kalau mau buat ada merchandise dan lain sebagainya. Kalau yang fenomena kecil, konjungsi dan lain itu kan udah biasa aja ya, tiap bulan ada. Jadi kurang cocok mungkin kalau dibuat merchandise-nya gitu. Oke, baik. Boleh ditambahin jawaban Kak Aji, Bang Ardi? Oke, tadi udah disebutkan kalau ada gerhana matahari ya, dan itu 20 April, mepet sekali, besoknya Lebaran. Oke, jadi teman-teman mungkin banyak yang pulang kampung gitu kan, sebenarnya data kita bisa lebih bagus lagi ya, karena ini kalau kita perhatikan lintasannya itu kan cukup luas bagian Indonesia yang bisa mengamati gerhananya maupun gerhana sebagian juga. Itu sampai Medan juga masih dapat di ujung. Jadi kan mana pulang kampung di rumah, malamnya takbiran gitu kan. Itu kayaknya kita merayakan dua hal sekaligus seperti itu, gerhana, kemudian Idul Fitri. Kemudian untuk bulan Mei itu ada gerhana bulan juga kan, tanggal 5 Mei kalau nggak salah. Itu gerhana bulan penumbra, tapi itu mungkin jadi salah satu fenomena juga. Tapi biasanya kalau gerhana bulan itu orang lebih ke gerhana bulan total sih, karena kan lebih terlihat. Kalau penumbra itu kurang terlihat. Mungkin itu aja. Ya, Masya Allah, luar biasa fenomena yang akan terjadi di April nanti dan di Mei di tahun ini ya, Kak Aji dan Bang Ardi ya. Itu untuk kaosnya bisa nanti dikirim ke kita juga itu. Iya, boleh ya. Kalau sudah dicetak kan, sudah dijawab sama narasumber. Kalau sudah dicetak, ya kita akan tunggu nanti. Baik, itu tadi ya dari Clockwork Arya. Kalau mau buat kaosnya, jangan lupa bagi-bagi sama narasumber dan moderator pada hari ini live streamingnya Live Umsu. Oke, tadi itu beberapa pertanyaan sudah terjawab dan ada lagi nih pertanyaan di kolom komentar. Oh, kita masih ada waktu sedikit lagi, boleh satu pertanyaan lagi Kak Aji, Bang Ardi? Ya, ini dari kolom komentar saya bacakan dari Julian Tama. Kak mau nanya, apa bedanya black hole dan white hole? Wah, oke, silakan jawaban Kak Aji dan Bang Ardi. Oke. White hole dan black hole ya, ini saya sebenarnya nggak begitu familiar dengan materi ini ya, untuk black hole terutama white hole. Kalau black hole kan jelas itu fenomena astrofisika kita yang sudah ada bukti pengamatannya ya. Beberapa tahun lalu kan sempat viral itu tentang foto black hole. Nah, kemudian tapi kalau yang white hole ini sebenarnya saya masih agak ragu juga, karena kalau dari baca beberapa sumber itu masih ada yang menyebut bahwa itu masih sebatas hipotesis. Nah itu mungkin nanti bisa kita konfirmasi ke Mbak Aji ya, karena memang mungkin yang lebih mendalami materinya. Karena saya selalu belajar di pendidikan fisika, mungkin hanya menyentuh pinggirannya aja yang masih berapa tahun cahaya jauhnya, jadi nggak sampai ke sana. Mungkin nanti bisa konfirmasi. Tapi
yang saya tahu itu kalau black hole terutama itu kan sebenarnya udah pada tahu bahwa bintang besar yang akhirnya itu meruntuh ke hancur menjadi ke dalam dirinya sendiri yang nanti menciptakan singularitas gitu kan dan nanti ada apa titik di sekelilingnya itu event horizon yang bisa kita amati seperti yang kemarin diambil gambarnya. Kemudian tapi kalau yang white hole itu setahu saya itu masih di wilayah hipotesis. Mungkin begitu aja. Ya, Kak Aji boleh silakan Kak Aji. Iya, jadi kalau black hole kan kita udah lumayan familiar ya dengan black hole dan memang udah secara empiris kita udah terbukti gitu ada loh black hole memang keberadaannya. Jadi artinya secara sains itu sudah memang ada gitu, memang terbukti. Tapi kalau white hole itu masih belum di taraf yang apa ya, yang ada buktinya gitu, sainsnya kuat gitu kan. Jadi kalau di dunia astronomi itu asiknya kita tuh bisa berimajinasi sebebas yang kita mau gitu loh. Jadi kayak misalnya lubang cacing, white hole dan lain sebagainya. Kita bisa aja buat gitu, kembali ke masa lalu, kita bisa traveling gitu kan ke masa lalu yang jauh banget. Itu bisa aja ide-ide kayak gitu tuh dilemparkan di dunia sains tuh bisa aja. Tapi kan masalahnya itu kemudian bisa kita buktikan atau tidak gitu dengan metodologi yang ada gitu kan, dengan pengamatan dan lain sebagainya. Jadi kalau science fiction-nya mungkin kita oke deh white hole gitu, tapi kalau misalnya kita ngomongin sains secara sainsnya tentu yang sudah bisa diterima adalah black hole gitu. Oke. Itu tadi ya jawaban dari kedua pemateri ya, dari Juliantama. Wah, gak kerasa kita ngobrol udah hampir 1 jam ya, Aji dan Bang Ardi ya, di live streaming kali ini. Sebelum saya tutup nih, boleh dong sedikit penutup dari narasumber kita pada hari ini. Dari Kak Aji dulu, silahkan. Kalimat penutupnya kali ya? Iya, boleh. Silahkan Kak Aji. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah melemparkan pertanyaannya, sudah bertanya dengan curious. Itu adalah awal yang sangat baik gitu kan untuk kita belajar sains, bertanya walaupun kita rasa pertanyaan kita bodoh nggak apa-apa gitu. Jadi saya juga belajar nggak apa-apa, lempar aja pertanyaan mau itu tampak bodoh sekalipun, daripada kita nggak menemukan jawabannya kemudian dia ya udah ngawang gitu aja di kepala kita, nggak jadi apa-apa. Lebih baik kan kita nyampaikan pertanyaan bodoh, kita dapat jawabannya dan dia jadi sesuatu gitu. Jadi terima kasih atas antusias dan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga udah join di Instagram Live ini gitu. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini itu bisa apa ya, mempopulerkan astronomi dengan masyarakat lebih luas lagi gitu. Ya, terima kasih Kak Aji. Boleh sedikit juga penutupan dari Bang Ardi, silahkan Bang Ardi sebelum kita tutup Q&A kita pada siang hari ini. Silakan. Yang pertama pasti terima kasih kepada FUMSU ya sudah mengajak kita. Dan di sini kita juga sebenarnya beberapa kali dulu juga melakukan kegiatan bersama juga seperti pengamatan dan lain-lain. Dan tentunya kami senang sekali bisa ikut di acara Q&A ini. Selain bisa belajar menjawab, kami juga dapat pengetahuan baru ya dari narasumber lain seperti Kak Aji ini. Jadi kita juga senang sekali dan harapannya nanti ke depannya kita masih bisa ada kerjasama lagi yang lain. Dan kepada teman-teman yang lain yang pengen belajar astronomi tetap semangat juga. Banyak sumber-sumber yang tersedia, salah satunya kan media seperti ini, FUMSU sangat luar biasa ya. Mungkin kalau ada salah-salah dari saya mohon maaf. Kemudian terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesailah Q&A kita pada siang hari ini dengan 2 narasumber kita yang luar biasa yang kita undang dari UAD, kemudian dari tim OIP UMSU juga langsung. Terima kasih kepada Kak Aji dan Bang Ardi. Ya, kita akan bertemu kembali di Q&A selanjutnya. Nah, buat sahabat-sahabat Astro, jangan sedih dulu.
masih ada Q&A di episode selanjutnya. Nah, ditunggu juga kabarnya nanti di informasi di websitenya Aipumsu, juga di semua sosial medianya Aipumsu. Nah, sebagai informasi juga, yang belum menonton live streaming kita pada siang hari ini, mungkin nggak sempat, atau lagi di jalan, atau memang sedang berpuasa, sedang lemas, sedang tidur, ya kita akan mengulang kembali live streaming kita ini ke YouTube channelnya Aipumsu. Jadi para sahabat Astro boleh dilihat kembali dan ditonton kembali di YouTube channelnya Aipumsu, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman semua sekalian ya. Ya, baik, saya sebagai moderator pada hari ini undur diri juga pada live streaming Q&A kita di part 8-nya Aipumsu. Kepada semuanya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada rekan-rekan semuanya saya mohon maaf. Ya, baik, kita tutup ya Q&A kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik semuanya, undur diri dari saya dan juga para narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.